Kalian aja jadiin admin. Ya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sik longgo-longgo nang ngarep. Lah kok bablas lho jam 5 lebih. Paling ngopi gue ambil pisang goreng gue paling. Menikmati udara dingin. Ambil ngopi kan enggak? Boten. Kopi nasi panas kan paling. Ini teng Baik, Moro Sepah. dibuka halaman 21. Mulai pertemuan kelima. Monggo Mas Imam dibaca. Semangat kok nih Kemang. Ayo, pertemuan kelima. Baca. Pembahasan isim ditinjau dari perubahan harokat akhir terbagi dua, yaitu isim mu'rad dan isim mabni. A. Isim mu'rad, isim yang dapat Baca berubah bahasa harok. Arabnya al-ismul mu'rab. Al-ismul mu'rab. Contoh, qama Zaidun. Zaid berdiri. Ra'aitu Zaidan. Saya melihat Zaid. Marartu bi Zaidin. Saya melewati Zaid. Pada ketiga kalimat di atas, Zaidun berubah-ubah harokat akhirnya. Huruf dal. B. Lanjut. Al-ismul mabni, isim yang tetap harokat akhirnya. Contoh, qama hadza, berdiri yang ini. Ra'aitu hadza, saya Mas, ulang. Jangan kayak pertanyaan. Qoma hadza. Jangan. Qoma hadza. qama hadza. Intonasinya pengaruh banget ya. Kalau qoma hadza, itu pertanyaan biasanya. Siapa ini? Oh iya. Siapakah Mas Imam itu? Itu pertanyaan. Kalau Ya. seperti ini, intonasinya harus pas. Qoma hadza. Bukan qoma hadza. Bukan. Ulang. Contoh, qama hadza, Tuh. berdiri yang ini. Bukan. Qoma hadza. Bukan. Qoma hadza. Qama hadza. Nah, itu. Berarti menjelaskan ya Ustaz ya, Iya, sifatnya. ini bentuknya bentuk penjelasan, bukan pertanyaan. Ya. Oh iya iya. Qama hadza, berdiri Loh, yang ini. bukan. Ulang, belajar intonasi ini, Mas Imam. Qoma hadza, gitu. Qoma hadza. Qama hadza. Mm-mm. Ra'aitu hadza. Saya melihat yang ini. Marartu bihadza. Saya melewati yang ini. Pada ketiga kalimat di atas lafaz hadza tidak berubah-ubah harokat akhirnya. Sekalipun kalimat sebelumnya berbeda, maka dia disebut sebagai isim mabni. Baik, cukup. Baik, Abu Muhammad siapa ini Abu Muhammad? Mas Joko kan? Ustaz. Oh, Mas Joko ya. Abu Muhammad. Oh iya. Baik, kita baca pertemuan kelima. Materi isim ditinjau dari perubahan harokat akhir. Jadi ini fokus pada pembahasan harokat pada huruf yang terakhir dalam setiap kata. Ya.
Target materi yang pertama mengetahui perbedaan isim yang mu'rab dan mabni. Apa perbedaannya antara mu'rab dan mabni? Yang kedua mengetahui bentuk-bentuk isim mabni dan perinciannya. Karena nanti isim mabni itu ada beberapa macam ya pembagian. Pembahasan isim ditinjau dari perubahan harokat akhir terbagi dua, yaitu isim mu'rab dan juga isim mabni. Ini istilah harus dihafalkan, mu'rab dan mabni. Ini pasti nanti akan selalu muncul sampai di akhir kitab, ya istilah ini. Ya. Maka istilah-istilah yang sebelumnya itu sekali lagi harus antum hafalkan dengan mutin istilah-istilahnya. Ya, mufrad, musanna, jama', ya mangkus, maksur, mamdud, mu'rab, mabni, ya nakirah, ma'rifah, semuanya antum harus ya sudah langsung ada gambaran oh nakirah ini, ma'rifah ini, begitu. Sekarang apa itu mu'rab dan mabni? Yang pertama al-ismul mu'rab. Isim mu'rab yaitu isim yang dapat berubah harokat akhirnya. Ya. Pokoknya kalau ada isim, ingat ya, ini masih pembahasan isim, bukan fiil. Si isim, jangan ke kata kerja, tapi ke isim dulu. Ya. Yaitu setiap isim yang bisa berubah harokat akhirnya. Ya. Kadang berubah jadi u, kadang berubah jadi i, harokatnya kasro, kadang berubah jadi fathah. Ya. Itu bisa berubah, tidak tetap. Itu namanya mu'rab. Contoh, qama Zaidun. Zaid berdiri. Qama itu berdiri, ya. Zaid, Zaid. Nah, di sini qama Zaidun dia dhammatain karena dia sebagai pelaku, subjek, fa'il, ya namanya bahasa Arabnya fa'il, fa'ilun. Ya, fa'ilun, pelaku. Dia dalam keadaan dhammatain karena dia sebagai pelaku. Kalau dia nanti sebagai objek, sebagai apa namanya? Maf'ul dalam bahasa Arabnya, objek, orang yang dikenai pekerjaan, ya, maka itu nanti akan berubah. Misalnya, ro'aitu Zaidan. Saya melihat Zaid. Ro'aitu aku melihat. Ya, ro'aitu, bentar, ini Mas Gigit kok WA sudah masuk ya Mas Gigit ini. Mas Gigit kenapa ini kok milih kok ngirim kedua apa namanya? Ngirim link Zoom ini. Mungkin nanti yang kedua, Ustaz. Kenapa? Oh iya, enggak, maksudnya Kan kenapa kok dia nggak paham mungkin. kok nggak masuk-masuk maksudnya? Tadi kan tak pesen nih kalau yang putus yang kedua Mas Geget. Hmm. Mungkin belum paham ini. Dikirain setengah enam tadi itu baru mulai. Lanjut aja Ustaz. Ro'aitu Zaidan. Di sini mana pelakunya? Ro'aitu, aku. Ya. Ro'aitu. Kita sudah belajar apa namanya? Domir-domir. Ya. Ro'aitu. Aku telah melihat Zaidan. Nah, karena dia sebagai objek sekarang, sebagai maf'ul bihi,
Maka yang asalnya tadi dhammatain Zaidun menjadi Zaidan, bisa berubah. Maka kalau bisa berubah seperti ini, namanya isim mu'rab. Kemudian marortu bi Zaidin. Saya melewati Zaid. Di sini Zaid didahului oleh harful jar, huruf jar. Huruf jar itu huruf yang bisa memajrurkan, ya, apa namanya, isim. Asalnya Zaidun, Zaidan menjadi din. Jadi dikasrotain. Ya. Bi Zaidin. Kenapa Zaidin? Karena kemasukan huruf ba. Bi Zaidin. Bi namanya harful jar. Ya, huruf jer. Kalau bahasa kita biasanya sebutannya huruf jer. Nah, sekarang karena Zaidun bisa berubah jadi Zaidan, bisa bi Zaidin, maka isim Zaid di sini berarti isim mu'rab, bisa berubah. Pada ketiga kalimat di atas, lafadz Zaidun berubah-ubah harokat akhirnya, yaitu huruf dal. Ya, bisa Zaidun, bisa Zaidan, bisa Zaidin, begitu. Itu isim mu'rab. Contoh lain misalnya kita ganti, ya. Kita ganti misal ada contoh seperti Muhammad lah, ya, gampang. Oma Muhammadun, ya kan? Kemudian ro'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Marartu bi Muhammadin. Ini bisa berubah. Muhammadun, Muhammadan, bi Muhammadin. Ini namanya isim mu'rab. Misalnya apa lagi? Misalnya baitun, ya, baitun. Apa baitun, Mas Imam? Apa artinya baitun? Rumah. Rumah, ya, rumah. Misalnya saya bikin contoh, hadza. Ini kayak error nih. Bentar, bentar. Saya buat nulis.
Hada baitun. Hada baitun gitu aja. Hada baitun. Ini adalah rumah. Kemudian ishtaraitu baitan. Ini adalah sebuah rumah. Ishtaraitu baitan, aku telah membeli sebuah rumah. Kemudian marortu bi baitin. Marortu bi baitin. Nah, semua ini baitun, baitan, baitin bisa berubah-berubah. Harokat akhirnya maka disebut dengan isim mu'rab. Nah, jelas ya. Baik. Sekarang apa namanya kedua? Isim mabni, al-ismul mabni. Isim yang tetap harokat akhirnya, tidak berubah harokat akhirnya. Tetap, bagaimanapun dia keadaannya, dia sebagai apa, ya, maka harokat akhirnya tetap tidak berubah-ubah. Misalnya, qama hadza, berdiri yang ini, qama hadza. Misalnya, ada seseorang yang tadi tidak boleh ada murid-murid yang berdiri. Ternyata ada satu orang yang berdiri, ada yang melihat. Ya. Kemudian murid yang lain tadi ini, Pak, ini yang berdiri, ya. Berdiri yang ini, ya, laki-laki ini. Qama hadza, berdiri yang ini yang berdiri, begitu. Qama hadza. Berarti yang ini tadi dia sebagai apa? Pelaku. Ya. Kemudian saya melihat yang ini, ra'aitu hadza. Saya melihat yang ini, hadza. Maka hadza di sini sebagai objek maf'ul bih, objek. Tapi dia keadaannya harokat akhirnya tetap. Ya hadza nggak berubah. Bukan yang pertama tadi koma hadzu, sekarang koma hadza tidak. Tetap dia hadza hadza. Marortu bihadza, aku melewati yang ini. Tetap kemasukan huruf ba, huruf jar ini bi, yang hadzanya tetap tidak berubah. Marortu bihadza. Pada ketiga kalimat di atas, lafaz hadza tidak berubah-ubah harokat akhirnya sekalipun kalimat sebelumnya berbeda, maka dia disebut sebagai isim mabni, ya. Ayo kita contohkan yang lain. Kita pakai yang lain, misalnya koma ulaika. Wah, betul. Koma ulaika, mereka yang berdiri, begitu. Mereka yang berdiri. Mas Abdullah, ulaika itu mereka, betul ya, Mas Abdullah ya. Mas Abdullah, mana suaranya? Ya, sama Betul. Ustaz.
Lil qarib, kenapa Mas Benar, Abdullah? Ustaz. Benar. Lil qarib atau lil ba'id? Baik, Ustaz. Lil ba'id ya. Qama ulaika, mereka itu berdiri. Mereka itu berdiri, pelaku. Dia lafadznya ulaika. Sekarang marortu atau sebelumnya, sebelumnya. Loh ya Allah, gimana tuh ini? Kok bingung saya? Oh, ada gambar penghapus. Ro'a itu ulaika sama. Oh, lah, bukan, bukan. Ini nggak bisa ini. Nggak bisa ini. Bukan, bukan. Contoh lain aja. Contoh lain. Misalnya apa? Misalnya, nah, ini aja. Misalnya nama. Ya, nama yang dia mabni. Nama itu ada juga yang mabni. Tadi kan Zaidun, Muhammadun. Ya, itu kan mu'rob. Ada nama yang mabni. Misalnya, koma, juku. Ya, apa juku itu? Hah? Mas Joko. Joko, ya kan? Iya, Mas Joko ya. Bener ya, tulisannya begini ya, juku ya. Iya paling Ustaz. Apa Jaka? Koma Juku. Mas Joko berdiri, ya kan? Nah, sekarang bagaimana kalau saya melihat Mas Joko? Tetap. Ya. Nggak sampai merubah-merubah, dimarahin Mas Joko sampean. Ya. Misalnya Roa itu Juka gitu. Nggak mungkin, ya. Namanya nggak berubah, tetap Joko, gitu kan? Maka harus tetap Roa itu Juku. Nah, tetap Maror tuh bi Juku. Ini tidak berubah. Tidak sebagaimana Muhammad tadi. Oma Muhammadun ra'aitu Muhammadan marartu bi Muhammadin berubah. Kalau Juku tetap. Atau misalnya begini, ada namanya si Bawai. Tahu si Bawai ya? Dulu saya sampaikan. Siapa si Bawai? Ahli nahwu ya dari kalangan Basrah ya, ulama Basrah. Ulama nahwunya orang-orang Basrah. Nah, misalnya si Bawai. Si Bawai si Bawai itu membeni di atas kasroh. Si Bawaihi. Jadi nggak boleh dirubah. Si Bawaihun nggak boleh. Ya. Semuanya si Bawaihi. Bawahi. Di Bawai. Si Bawai. Dalam keadaan kasroh. Koma si Bawaihi. Ro'aitu si Bawaihi. Marortu bis. Bi. Ini ada bi-nya. Bi si Bawaihi. Bi si Bawaihi. Ini namanya isim mabni. Mabni. Apa saja isim mabni? Nanti rinciannya ini ya di sini ada. Artinya
Isim mabni adalah isim yang tidak berubah harakat akhirnya, begitu. Oh iya, dilanjutkan, dibaca Mas Teget. Ismul mabni. Bukan mabe, tajwidnya gimana Oh, tuh? Ingat ya, kita mabni. belajar bahasa Arab dan belajar tajwid. Soalnya kalau antum nggak diajarkan ilmu tajwid, mabe nih, nggak apa-apa. Mabni. Mabeni, bukan mabe nih. Ulang. Ismul mabni. Al ismul mabni. Al ismul mabni. Ada 5, yaitu isim domir. Ismul Is, domir. tajwid, tajwid. Dia eh, termasuk apa? Syamsiyah. Huruf-huruf syamsiyah. Apa itu Mas Teget? ismul Syamsiyah. Ah, gap ismul domirun. ismul Ismul dhamiri. domiri. Bukan ismul. Ismul. Langsung ke dot. Ismul Ismul dhamir. ismul Mm-mm. ismul domiri. Perinciannya telah diterangkan sebelumnya. Lihat halaman 15. 2. Isim isyarah. Ismul isyarati. Perinciannya telah diterangkan sebelumnya halaman 17. Isim mausul. Al ismul mausuli. Perinciannya telah diterangkan sebelumnya di halaman 18. Isim syarah. Is ismus sa ismus syarati. Isim yang Ismus syarti. Ismus syarti. 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 Apa nih? Ismus syarti. Bahasa Inggris. Isim yang menerangkan syarat suatu perbuatan. Adapun macamnya yaitu A. Man. Barang siapa. Contoh. Susah kalau luar. Man yajtahid banjah. Barang Ya jitahid. siap May yajtahid yanjah. yanjah. Barang siapa sungguh-sungguh akan berhasil. B. Ma. Apa aja. Wa ma taf'al min khairin tu'jar alaihi. Apa saja yang engkau lakukan dari kebaikan akan dibalas atasnya. C. Mata at ayyana. Kapanpun. Contoh. Mata tata'alam tataqaddam. Kapanpun engkau belajar akan maju. Ayyana tadhhab attabi'ka. Kapanpun engkau pergi, aku mengikutimu. Isim istafham. Ismul istifhami. Cukup, cukup, cukup. Cukup. Bentar, panjang. Al-ismul mabni ada 5. Yaitu yang pertama ismul dhamir. Isim dhamir. Sudah kita lewati pada pertemuan yang lalu. Ya, perinciannya telah diterangkan sebelumnya. Lihat halaman 15. Dibuka lagi halaman 15. Buka. Baik, di sini yang A orang ketiga. Huwa, huma, hum. Hia, huma, hun. Ini ya semuanya ini adalah isim mabni. Ya, dia ini isim dhamir. Isim dhamir dari sisi apa? Dari sisi dia ya ditinjau dari apa namanya jelas atau tidaknya apa namanya kalau dia
ditinjau dari jelas atau tidaknya nakirah atau ma'rifah, maka dia ma'rifah. Jelas. Ya, bendanya jelas. Sesuatunya jelas. Kalau ditinjau dari harokat akhirnya, maka dia termasuk apa? Mabni, tidak berubah. Ya, tidak berubah dalam keadaan apapun. Huwa, huma, hum tetap. Ya, nggak bisa. Huwa menjadi huwu, huwi, nggak bisa. Pasti huwa. Hunna nggak bisa berubah jadi hunnun, hunnin. Pasti cuma hunna saja. Ya. Sama dengan anta, antuma, antum. Ya, ini semuanya tidak bisa berubah. Ana, nahnu. Tidak bisa berubah. Kemudian, ya ini semua tidak bisa berubah ya. Huwa, huma, hum sudah, anta, antuma sudah, hadza, hadzani, haula'i, hadhihi. Nah, ini antum bisa beri catatan lagi. Antum lihat halaman 17. Halaman 17 ismul isyarah ya. Tadi kan disebutkan ismul mabni yang kedua adalah ismul isyarah. Perinciannya telah diterangkan sebelumnya, lihat halaman 17. Jadi yang kedua yang termasuk isim mabni adalah ismul isyarah. Ismul isyarah. Nah, sekarang ada perincian di sini ismul isyarah. Antum lihat halaman 17. Khusus untuk yang musanna maka dia mu'rab. Antum catat ya. Khusus yang hadzani dan hatani itu adalah mu'rab bukan mabni. Jadi yang mabni adalah cuma hadza, hadhihi dan haula'i. Ini untuk lil qarib ya, al-isyarah lil qarib yang dekat. Yang mabni adalah hadza, hadhihi dan haula'i. Adapun hadzani dan hatani maka dia termasuk mu'rab bukan mabni. Contoh ya, misalnya tadi menggunakan koma ya. Koma hadza mabni ya. Sekarang misalnya dua orang, koma hadzani. Koma hadzani. Ini dua orang ini yang berdiri. Ra'aitu, nah ini berubah. Ra'aitu hadzaini ya. Hadzaini. Nah, ini yang maksud saya tadi dirubah, itu yang ini ya. Mu'rab. Hadzani itu mu'rab. Kemudian marortu, hmm, marortu bihadzaini ya. Jadi tanda perubahannya yang tadi menggunakan alif berubah menjadi iya. Ya. Ini kalau dia ini sebagai fa'il ya. Ini sebagai maf'ul sebagai sebagai maf'ul atau
Kemasukan jer, kemasukan jer. Qama hadzani, ra'aitu hadzaini, marartu bihadzaini. Sama dengan hatani, tinggal ganti hatani saja. Hatani, cuman gini, kalau hatani kan dia mu'annats ya, fiilnya beda. Coba kita bikin contoh sendiri. Karena dia mu'annats ya, maka menggunakan qomat. Qomat karena mu'annats ya, perempuan. Qomat hatani. Qomat hatani. Ra'aitu hataini, sama menggunakan ya. Marartu bihataini. Begini.